Manajer Manchester United Ruben Amorim dikabarkan tengah mempertimbangkan perubahan taktik yang memungkinkan Amad Diallo ditempatkan sebagai bek sayap kanan setelah pulih dari cedera. Manajer asal Portugal itu menilai ulang rencananya setelah diketahui klub tidak akan mendatangkan bek sayap baru musim depan. MU cukup puas dengan adanya Dalot, Dorgu dan Harry Amas. Dengan Luke Shaw dan Mazraoui juga bisa berperan ganda, bek sayap dan bek tengah. Amad, yang saat ini absen karena cedera ligamen pergelangan kaki, awalnya diharapkan tampil sebagai gelandang serang di bawah asuhan Amorim. Saat ini pemain berusia 21 tahun itu, kini tengah dipertimbangkan secara serius untuk posisi bek sayap kanan, yang akan memungkinkannya mengemban tanggung jawab pertahanan yang lebih besar sambil tetap memanfaatkan bakat menyerangnya. Memiliki 6 pemain di posisi bek sayap dirasa cukup bagi Amorim mengarungi musim depan, dengan Toby Collier juga fasih memainkan posisi tersebut. Komitmen jangka panjang Amad terhadap klub menunjukkan keinginannya untuk beradaptasi dengan peran yang berbeda, jika itu berarti mendapatkan tempat sebagai pemain inti reguler. Ahli taktik asal Portugal telah menyatakan optimisme tentang pemulihan pemain Pantai Gading itu dan mengharapkannya untuk tersedia untuk dipilih sebelum akhir musim. Dengan fokus Amorim pada optimalisasi skuad, masa depan Amad bisa bergantung pada seberapa baik ia beradaptasi dengan perubahan taktis yang tak terduga ini. MU tampaknya telah mendatangkan hidden gem, pemain hebat dalam diri Aiden Heaven. Dia telah melakukan cukup banyak hal untuk memperkuat statusnya untuk musim depan. Bek berusia 18 tahun, hanya membutuhkan 215 menit bermain bagi MU, untuk tidak hanya menjadi favorit penggemar tetapi juga berpotensi mengubah narasi seputar skuad Ruben Amorim. Sementara Heaven menunggu diagnosis cedera serius pada pergelangan kaki kanannya, ia dapat menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa dampak yang telah ia buat di Old Trafford tidak akan dilupakan, tidak peduli berapa lama ia menghabiskan waktu di ruang perawatan. Ketika United menghabiskan lebih dari 1 juta pound untuk merekrut Heaven dari Arsenal pada bulan Januari, ia masuk sebagai bek tengah ke-7 dalam skuad Amorim, daftar yang tidak menyertakan Noussair Mazraoui yang serba bisa atau Luke Shaw yang selalu cedera. Namun, keadaan telah berubah dengan cepat minggu ini. Dengan Lisandro Martinez, Harry Maguire, Leny Yoro, dan Jonny Evans semuanya cedera dan Patrick Dorgu diskors, yang berarti Mazraoui dibutuhkan di bek sayap, peluang telah datang lebih awal dari yang diharapkan untuk Heaven. Dia jelas telah berkembang, dan kualitasnya dalam menguasai bola, dan pertahanannya yang agresif telah terlihat dalam 4 penampilan untuk United. Akan ada perubahan di bek tengah pada musim depan. Kontrak Lindelof dan Evans akan habis musim panas ini dan akan meninggalkan klub. Namun, kesepakatan murah untuk Heaven mungkin telah meredakan kekhawatiran tentang kepergian mereka. Dengan Martinez, Yoro, De Ligt, dan Maguire sebagai 4 bek tengah yang paling sering bermain di bawah Amorim, Heaven tampaknya siap menjadi pilihan kelima, berdasarkan bukti terbatas yang telah kita lihat sejauh ini. Itu akan membuat Mazraoui dan Shaw menjadi pemain yang dapat memberikan perlindungan di bek tengah, dan itu seharusnya tidak perlu memperkuat di area itu lagi musim ini. Setelah Bruno Fernandes kembali tampil gemilang untuk Manchester United dalam kemenangan 3-0 atas Leicester, sekitar 3.000 pendukung tandang menyanyikan lagu yang didedikasikan untuk kapten mereka dengan penuh semangat. Dia pemain Portugal yang luar biasa, demikian bunyi baris terakhir nyanyian tersebut. Benar-benar luar biasa. Fernandes baru saja mencetak golnya yang ke-16 musim ini, yang tercipta setelah ia memberikan asisnya yang ke-14 dan ke-15 dalam musim terburuk MU, dan menyaingi catatan terbaiknya selama berseragam United.
Keterlibatan 31 gol bintang Portugal itu hanya kalah dari Mohamed Salah, 54, yang hampir sendirian membawa Liverpool meraih gelar Liga Primer, dan Erling Haaland dari Manchester City, 33. Sejak pindah ke Old Trafford dalam kesepakatan senilai hingga 68 juta pound pada Januari 2020, Fernandes telah mencatatkan 80 assist di semua kompetisi. Hanya Kevin De Bruyne, yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya, yang memiliki lebih banyak gol dengan 90 gol. Assist kedua Fernandes dalam kemenangan telak di Leicester pada hari Minggu menempatkannya di jajaran pemain United yang hebat bersama Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, dan David Beckham, sebagai satu-satunya pemain United yang mencetak 50 gol dan membuat 50 assist di Liga Premier. Pemain berusia 30 tahun itu kini juga telah terlibat dalam 112 gol Liga, yang ke-10 terbanyak untuk klub. Setelah mencetak 62 gol dan membuat 50 assist. Secara total, ia telah mencetak 95 gol dan membuat 81 assist dalam 277 penampilan untuk United. Akuilah, ini adalah angka yang mengesankan, terutama mengingat Fernandes bermain di tim United yang oleh manajernya sendiri Ruben Amorim digambarkan sebagai mungkin yang terburuk dalam sejarah klub. Statistiknya setara dengan playmaker terbaik dalam sejarah Liga Primer, bahkan De Bruyne yang sedang dalam masa jayanya. Pemain Belgia itu telah mencatat 118 assist dan 70 gol di Liga untuk City, dibandingkan dengan 50 dan 62 masing-masing untuk Bruno. Namun, Kapten MU itu telah menciptakan peluang terbanyak dari semua pemain dalam 10 musim terakhir kompetisi dengan 505 peluang, 13 di atas De Bruyne. Assist atau gol lebih berharga, tetapi bukan salahnya jika ia tidak memiliki kaliber penyerang, seperti yang dimiliki De Bruyne untuk memanfaatkan peluang tersebut. Bruno juga memiliki gol dan assist gabungan terbanyak yakni 41, terdiri dari 24 gol dan 17 assist, dari semua pemain dalam sejarah Liga Eropa. Dia pantas mendapatkan lebih dari turnamen lapis kedua Eropa. Namun, pengaruh gelandang itu terhadap gol MU jauh melampaui gol, assist, dan peluang yang diciptakan. Dia tidak diragukan lagi adalah pemain terbaik United dalam 10 musim terakhir. Dia adalah jantung tim. Semuanya berjalan melalui dirinya. Apakah dia berada dalam peran yang lebih dalam di bawah Amorim atau lebih maju sebagai nomor 10? Komitmennya juga tidak dapat dipertanyakan. Ini yang akan selalu diingat fans MU di lapangan, menjelang akhir laga versus Ipswich, saat United bermain dengan 10 pemain selama hampir 1 jam, Fernandes yang tampak kelelahan, berlari mengejar balik untuk menghentikan pergerakan berbahaya sebelum mencoba melancarkan serangan balik. Pada babak kedua di Leicester, dia berlari cepat untuk melindungi para pemain bertahannya. Setelah kiper Mas Hermansen mencoba mengecoh mereka dengan melepaskan umpan panjang ke depan. Dan pada menit-menit terakhir kemenangan 4-1 atas Real Sociedad di Liga Eropa di Old Trafford pada hari Kamis, Bruno berusaha keras untuk masuk ke kotak penalti, menyelesaikan hat-trick-nya, dan memastikan langkahnya ke perempat final dalam kemenangan yang menyelamatkan musim. Namun, masih ada orang-orang, termasuk penggemar MU sendiri, yang tidak menghargai Fernandes dan percaya bahwa sikapnya tidak sesuai dengan posisinya sebagai kapten klub. Manchester United memiliki nama dalam list striker incaran untuk musim panas. Selain tengah memantau ketat penyerang Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike, United juga tengah mempertimbangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig, Victor Gyökeres dari Sporting, dan Victor Osimhen dari Napoli. Setan Merah dilaporkan tengah berupaya memperkuat lini depan Ruben Amorim. MU telah memulai pembicaraan mengenai kemungkinan mendatangkan pemain dari Old Trafford, dengan sedikitnya 4 opsi tersebut dalam daftar pendek mereka, ungkap jurnalis Sky Germany Florian Plettenberg.
United mengalami kesulitan di depan gawang pada musim Liga Primer ini dan termasuk di antara tim dengan skor terendah di divisi tersebut. Dengan 37 gol dalam 29 pertandingan. Ekitike, yang bergabung dengan Frankfurt dari PSG musim panas lalu, menandatangani kontrak 5 tahun setelah kedatangannya, dan dilaporkan tersedia dengan harga sekitar 80 juta euro. Striker Prancis tersebut, yang disebut-sebut campuran Kylian Mbappe dan Neymar, telah menikmati musim yang luar biasa di Jerman, mencetak 19 gol dan memberikan 9 assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi. Saat ini ia berada di peringkat ke-7 di antara pencetak gol terbanyak Bundesliga dengan 13 gol, sementara Šeško berada di peringkat ke-9 dengan 3 gol lebih sedikit. Man United mengantisipasi musim panas pertama yang sibuk di bawah Amorim, dan dilaporkan telah mengalokasikan 4 posisi kunci yang membutuhkan bala bantuan. Penyerang baru diyakini menjadi prioritas utama mereka, di samping bek tengah dan gelandang bertahan.